Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Batubara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perlindungan terhadap transaksi e-commerce. Yang pertama, saya akan membahas pengertian e-commerce. Secara umum, David Baum yang dikutip oleh Ono W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi menjelaskan bahwa e-commerce adalah teknologi baru yang berupa aplikasi untuk proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen melalui transaksi elektronik di mana di dalamnya menjual barang, jasa, dan informasi. E-commerce Net menyatakan bahwa di dalam e-commerce terjadi proses melalui internet di mana terjadi pembelian dan penjualan jasa atau produk antara kedua belah pihak dan juga pertukaran informasi melalui internet antara dua pihak atau perusahaan. Sementara itu, Amir Hatman dalam bukunya menjelaskan e-commerce sebagai suatu proses bisnis secara online atau elektronik yang fokus pada transaksi bisnis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran. Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa persamaan dari masing-masing pernyataan oleh para ahli, yaitu 1. Adanya transaksi antara dua belah pihak. 2. Terjadi pertukaran barang, jasa, dan informasi. 3. Dalam prosesnya, internet adalah bagian utamanya. Dari berbagai pengertian tersebut dan juga karakteristiknya dapat dilihat bahwa dasarnya e-commerce adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi dan teknologi yang dapat mengubah cara kita melakukan interaksi dagang di dalam lingkungan sekarang ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara bertransaksi dalam e-commerce. Transaksi jual beli melalui e-commerce akan didahului oleh penawaran dan penerimaan, misal penawaran jual, penawaran beli, penerimaan jual, dan penerimaan beli. Dan mungkin juga terdapat penawaran secara online, misalnya pada situs web, internet, Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Transaksi online melalui e-commerce memiliki banyak tipe, yaitu transaksi melalui web atau situs, transaksi melalui chatting atau video, transaksi melalui email. Ada 5 tahapan dalam melalui transaksi e-commerce. Kelima tahapan itu adalah: yang pertama, find it. Yang kedua, explore it. Yang ketiga, select it. Yang keempat, buy it. Yang kelima, ship it. Yang selanjutnya saya akan membahas asas-asas cyber law. Yang pertama, subjective territoriality. Yang kedua, objective territoriality. Yang ketiga, nationality. Yang keempat, passive nationality. Yang kelima, protective principle. Yang keenam, universality. Yang selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis cybercrime dalam transaksi e-commerce. Ada beberapa jenis cybercrime yang harus kita perhatikan berdasarkan aktivitasnya, yaitu yang pertama, unauthorized access. Yang kedua, illegal content. Yang ketiga, data forgery. Yang keempat, cyber espionage. Yang kelima, cyber sabotage dan extortion. Oke, yang selanjutnya adalah saya akan membahas faktor-faktor mengapa konsumen tidak belanja di e-commerce. Ada beberapa faktor. Ada 4 faktor, yaitu transaksi perlindungan konsumen. Banyak orang atau konsumen yang takut berbelanja online karena sekarang banyaknya penipuan. Contohnya, barang yang kita pesan tidak sesuai dengan apa yang difoto. Yang kedua, barang yang dibeli tidak bergaransi. Barang yang dijual di e-commerce banyak yang tidak bergaransi atau ada yang garansi tidak dapat dibuktikan oleh toko. Yang tiga, gagal teknologi. Kurang paham atau mengerti cara untuk belanja online dan sebagian orang merasa terlalu ribet atau tidak praktik untuk belanja di suatu e-commerce. Yang keempat, pengiriman yang lumayan lama.
Pengiriman dari e-commerce yang terkadang lama membuat konsumen berpikir dua kali untuk belanja di e-commerce. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Itu ada beberapa faktor, ada dua faktor. Yang pertama faktor struktur, yang kedua faktor kultur. Yang selanjutnya saya akan membahas perlindungan hukum transaksi e-commerce. Banyak hal yang berubah karena adanya media internet, terutama dalam dunia perdagangan atau bisnis. Transaksi antara konsumen dan produsen menjadi renggang dan tidak mengenal secara dekat masing-masing pihak. Media internet menjadi perkenalan bagi mereka ketidak saling pengertian mengenai penawaran produk. Misalnya parfum yang menjadi penjelasan secara fisik karena produk tersebut tidak jelas ditawarkan, dan juga produk yang akan ditawarkan juga harus mempunyai kepastian dan pengiriman barang agar sesuai dengan yang dipesan. E-commerce yang telah memiliki karakteristik tersendiri di mana telah ditemukan e-commerce itu tersendiri, dan apabila dibandingkan oleh transaksi e-commerce dan diperlukan transaksi terkait dengan adanya perlindungan konsumen, pedoman yang harus diperhatikan dalam menerapkan perlindungan e-commerce dari Baik, selanjutnya saya akan membahas perlindungan hukum transaksi e-commerce. E-commerce yang telah memiliki karakteristik tersendiri di mana telah ditemukan e-commerce itu sendiri, dan apabila dibandingkan oleh transaksi e-commerce dan perlu diberikan transaksi terkait dengan adanya perlindungan konsumen, pedoman yang harus perlu diperhatikan dalam menerapkan perlindungan e-commerce dalam transaksi ini adalah: A. Dari sisi produsen atau pelaku usaha, B. Sisi konsumen, C. Dari sisi produk atau barang dan jasa. Selanjutnya saya akan membahas hukum perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen diakomodir dalam hukum positif pasal 4 UU PK, yaitu 1. Hak-hak atas kenyamanan, 2. Hak untuk memilih, 3. Hak informasi, 4. Hak untuk didengar. Selanjutnya saya akan membahas para pihak dalam transaksi e-commerce. Ada 4 pihak. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga perantara, yang keempat penerbit kartu kredit. Selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup e-commerce. Ada 3 ruang lingkup. Yang pertama information value adding, yang kedua marketing, yang ketiga service infrastruktur. Selanjutnya saya akan membahas manfaat transaksi e-commerce. Transaksi e-commerce mempunyai manfaat yang sangat banyak. Dengan adanya transaksi e-commerce, khususnya berbisnis berbasis online, para konsumen mampu membandingkan berbagai macam produk sekaligus memesan dengan hanya mengklik, yang gimana sangat berbeda dengan toko yang biasa harus berjalan-jalan ke beberapa tempat, apalagi berbeda toko. Karena dengan e-commerce dapat membuka internet hanya dengan menggunakan handphone atau komputer dan cek berbagai harga barang di berbagai toko online. Kita dapat mencari harga yang lebih murah tanpa harus berpindah-pindah tempat. Itu adalah salah satu manfaat berbelanja di e-commerce. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik transaksi e-commerce. Pada umumnya, perdagangan atau transaksi e-commerce dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu transaksi bisnis ke bisnis dan transaksi bisnis ke konsumen. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas ada beberapa jenis perjanjian pada transaksi e-commerce yang berdasarkan karakteristik dari bisnis ke bisnis, yaitu perjanjian pengaturan jaringan elektronik serta pengembangan. Yang kedua, perjanjian dengan virtual mall. Yang ketiga, perjanjian pengadaan pembayaran dengan kartu kredit.
Yang selanjutnya saya akan membahas bisnis ke consumer. Karakteristik transaksi e-commerce yaitu terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula. Yang selanjutnya, servis yang dilakukan bersifat umum sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh banyak orang. Yang selanjutnya, servis yang diberikan berdasarkan permintaan, di mana konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif konsumen. Selanjutnya, sering dilakukan pendekatan client server, yang mana konsumen di pihak klien menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan pihak penyedia barang atau jasa berada di pihak server. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan e-commerce. Faktor-faktor yang mendasari perkembangan e-commerce adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya penggunaan smartphone, meningkatnya penggunaan internet, meningkatnya penggunaan sosial media, berkembangnya perusahaan teknologi finansial. Selanjutnya saya akan membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi e-commerce. Perlindungan hukum ialah cara menjaga konsumen yang berdasarkan undang-undang untuk mencegah pelanggaran yang merugikan konsumen. Konsumen akan dapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dalam Transaksi Elektronik. Berikut ketentuan pasal 4 UU PK, maka dalam hubungan penjual dengan konsumen, pengguna transaksi e-commerce yaitu sebagai berikut. Pasal 4 huruf B, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang-barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Pasal 4 huruf C, Pasal 4 huruf C menentukan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Baik, mungkin sampai sini hasil presentasi makalah saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau salah penyebutannya, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam masa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.